Aduh, musim hujan memang bikin bad mood. Mau ngantor, hujan. Mau hangout, hujan. Mau ke tempat wisata, juga tiba-tiba hujan. Tapi nggak apa-apa hujan turun. Kalau setelahnya muncul pelangi yang cakep. Asik. Meski cuacanya lagi begini, teman-teman harus tetap fit ya. Buat yang nggak bisa kemana-mana sekarang, jangan sedih. Yuk, come on, ikut Unyil jalan-jalan virtual aja. Wih, indah banget. Kayak di negeri dongeng ya. Tapi bukan. Ini bukan di negeri khayalan, tapi di Subang, Jawa Barat aja kok. Lihat tempat cakep penuh bunga kayak gini, pastinya bikin jadi mood booster buat teman-teman semua. Soal harga, gak perlu takut mahal besti. Cukup Rp40.000. Kita bisa lihat wisata alam seindah di luar negeri. Cakep. Harga tiket weekendnya cuma beda tipis, Rp50.000 aja. Begitu masuk, kita disambut dengan kastil besar. Kita seperti penghuni kerajaan di negeri dongeng. Wah, kalau pemandangannya sedang berkabut, wisata ini seperti istana di atas awan. Tempat rekreasi penuh warna, bikin keluarga jadi lebih bahagia. Masuk ke dalam, kita disambut dengan berbagai bunga warna-warni. Yap, konsep wisata ini utamanya adalah taman bunga atau flora wisata. Spot-spot foto di sini cantik-cantik banget karena dikelilingi bunga-bunga bermekaran seperti begonia, salvia, krisan, kembang sepatu, dan lainnya. Walaupun menggoda banget buat foto karena instagramable, tapi jangan sampai menginjak bunganya ya besti. Oh iya, spot foto yang paling eye-catching ini nih, tanaman berbentuk Mickey Mouse. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke tempat wisata di luar negeri, di sini juga ada besti. Biar berasa lagi di Korea, pengunjung juga bisa menyewa kostum hanbok. Harga sewa per kostumnya Rp40.000 aja. Terus bisa dipakai sepuasnya lagi. Rencananya akan ada tambahan kostum-kostum dari negara lain juga loh. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Namanya flora wisata, tentu ada buat tangan yang bisa kita lihat. Atau bawa pulang buat tambah koleksi tanaman hias di rumah. Ada kaktus dan bunga krisan warna-warni. Pengunjung bisa berkeliling tempat wisata seluas 10 hektar ini menggunakan buggy car. Jadi nggak perlu capek-capek jalan kaki. Soalnya banyak wahana dan spot foto yang bisa kita eksplor di sini. Jangan lupa mampir ke jembatan yang panjangnya 110 meter. Sebutannya Handbride. Soalnya ada ikon telapak tangan terbuka di bagian tengah seolah-olah sedang mengangkat jembatannya. Ikon ini terinspirasi dari tempat wisata yang ada di Vietnam. Selain selfie-selfie di spot foto instagramable, tempat wisata ini lengkap dengan berbagai macam wahana permainan anak dan dewasa. Ada berkuda juga, kurang lebih ada 5 ekor kuda yang siap kita tunggangi. Untuk berkuda memang sudah disiapkan jalur khusus ya, supaya nggak mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Selain itu, wahana permainan yang terbaru ada virtual reality. Permainan yang menggunakan teknologi komputer untuk menciptakan suasana simulasi kayak gini sedang ngetren banget besti. Walaupun efek gerak-geraknya masih menggunakan alat manual, tapi keseruan dalam dunia virtual kita bisa rasakan seperti nyata. Tuh, lihat aja sampai ketakutan. Nah, tadi sudah coba wahana 3 dimensi. Sekarang kita coba wahana nyatanya. Wahana serba puter-puter. Ada ontang-anting dan komedi puter. Permainan ini pastinya jadi favorit pengunjung. Tapi tenang aja, wahananya aman kok.
Buat yang mau santai dan muternya pelan, bisa coba komedi putar. Buat yang suka memacu adrenalin, coba ini yang putarannya lebih kencang dan lebih tinggi. Ontang-anting, dua-duanya fun. Hah, dari tadi udah capek eksplor banyak wahana. Sekarang giliran isi perut dong. Ada berbagai macam kuliner di food court. Kita nggak perlu bingung-bingung. Mau cari makanan ringan sampai makanan berat, ada semua besti. Mulai dari kuliner khas Nusantara sampai kekinian juga ada. Oh iya, suasana food court ini konsepnya tetap dipenuhi tanaman ya. Dengan rangkaian besi berbentuk seperti sangkar jadi ikonnya. Makanya sebutan yang pas adalah food garden. Selain bisa having fun di tempat wisata layaknya negeri dongeng ini, kita juga bisa mencoba olahraga ekstrim para layang dekat sini. Tapi kita perlu menyewa mobil 4x4 untuk sampai ke bukit tempat take off para layangnya. Harus disiapin mental juga karena kita harus melewati trek tanah, menanjak, berlubang. Sesampainya di bukit, kita akan melihat para atlet sedang latihan para layang dengan target yang harus dicapai. Wuhuu! Satu persatu para atlet mulai unjuk kebolehannya. Olahraga ini harus mengutamakan keselamatan. Makanya kita perlu memperhatikan cuaca sebelum terbang. Cuaca ideal berkaitan dengan kecepatan arah angin dan awan. Semakin berawan, harus lebih berhati-hati saat terbang. Kecepatan ideal sekitar 0-25 km per jam. Tapi batasan kecepatan angin berbeda-beda tergantung kemampuan pilotnya. Buat yang baru pertama kali, kita bisa tandem bareng atlet-atlet yang jam terbangnya sudah tinggi. Untuk biaya naik para layang tandem ini per orangnya Rp400.000. Para layang tandem dilakukan oleh 2 orang. Jadi sebagai penumpang, kita bisa fokus menikmati pengalaman terbangnya besti. Cakep! Tapi saat take off dan landing, penumpang harus mengikuti arahan pemandu profesional. Sebagai olahraga yang peraturannya ketat, ternyata nggak semua penerbang bisa melakukan tandem. Hanya instruktur yang berlisensi tandem yang bisa memandu kayak gini. Intinya, gak cuma punya mental keberanian akan ketinggian, tapi juga skill tinggi agar terbangnya jaminan aman. Kalau udah di udara, kita hanya perlu tenang dan jangan panik. Just enjoy the moment, besti. Woohoo! Wow, akhirnya Enying bisa ngerasain terbang. Punya sayap yang keren. Bisa ngeliat pemandangan dari ketinggian. Yeehaw! Superman kalah sama Super Enying ini mah. Pak, Penyeng. Pak, bangun Penyeng. Aduh, jangan tidur di atas pohon gitu, Pak. Nanti jatuh loh. Pak, Penyeng. Aduh, suara siapa sih itu? Ganggu aja. Pak, Penyeng. Pak. Oleng. Aduh, dan Unyil pakai ngebangunin Pak Enying segala, jadi jatuh beneran kan? Aduh, ya maaf deh Penyeng. Unyil kan takut Penyeng jatuh. Malah jatuh beneran. Lagi musim hujan kayak gini, biar tubuh tetap hangat, jangan diem aja besti. Mending beraktivitas. Wah, pas banget. Unyil mau ajak teman-teman cari sarana hiburan di sekitar sini. Yuk, come on! Lokasinya dekat dari hotel, hanya 5 menit saja. Tempat ini memang cocok banget jadi rekomendasi wisata edukasi bagi keluarga. Eksplor semua area ini butuh waktu seharian, soalnya kegiatannya banyak banget. Mau kasih makan hewan, bisa.
Bahkan menaiki atau mandiin sekecil menggemaskan kuda poni juga bisa. Nah, buat yang senang sama tanaman, berkebun atau panen memanen, bisa jadi kegiatan seru nih. Widih, memang tempat yang pas untuk memperkenalkan anak dengan alam. Anak-anak bukan cuma bermain, tapi juga banyak belajar di sini. Kegiatan yang paling banyak digemari adalah fun farming. Aktivitas berkebun sampai memanen bisa dilakukan sekeluarga loh. Setiap kegiatan ini ada kakak pemandu berpengalaman yang akan memberikan arahan cara berkebun atau memanen. Waktu terbaik memberikan pakan merpati dalam sehari sebaiknya 2 kali, pagi dan sore. Dalam satu sangkar ini ada lebih dari 20 merpati. Jagung adalah sumber energi sebagai pakan utama burung merpati. Jagung kuning mengandung karoten yang bisa dibuat sebagai provitamin A. Menurut penelitian, dibandingkan biji-bijian lain, burung merpati lebih suka jagung kuning. Campuran pakan supaya bikin merpati cepat gemuk, biasanya jagung, beras merah, kacang hijau, dan pakan ayam pedaging. Wah, makanannya macem-macem ya, kayak unyil. Sekarang kita move on ke sayuran yang paling terkenal buat kesehatan mata. Yes, wortel. Wah, kebetulan banyak wortel siap panen nih. Idealnya wortel yang berusia 100-120 hari setelah tanam sudah bisa dipanen. Kalau metode penanamannya baik, panen wortel bisa capai 25 ton per hektar loh. Cakep. Budidaya wortel termasuk mudah. Potong sepertiga wortel dan sisakan daunnya. Tanam deh di tanah. Makanya banyak yang sudah menanamnya di halaman rumah. Umumnya wortel ditanam di wilayah beriklim sedang. Kondisi curah hujan juga mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kalau kekurangan air bisa menghambat pertumbuhan wortel. Tapi kelebihan air juga bisa membuat wortel mudah terserang penyakit loh. Wih, udah dapat sekeranjang penuh tuh wortelnya. Yuk lanjut dicuci bersih. Berlibur, healing adalah cara yang ampuh mengusir penat. Menyenangkan diri sendiri dan keluarga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain traveling, istilah staycation sekarang ini semakin menjamur. Mau staycation atau vacation, dua-duanya pilihan yang asik kok, asal bareng-bareng keluarga atau teman. Kebetulan banget nih, Unyil punya rekomendasi tempat staycation di Bandung bernuansa klasik, dilengkapi berbagai furniture dan interior kayu natural. Dari bangunan kamarnya aja udah unik, bentuknya setengah oval. Staycation terkenal lebih praktis dan ekonomis dari vacation. Persiapan staycation lebih simpel karena tidak perlu perencanaan detail seperti saat traveling keluar kota atau luar negeri. Staycation di kota sendiri benar-benar bisa jadi alternatif healing. Soalnya nggak perlu pusing mikirin tiket pesawat, rental kendaraan, dan lain-lain. Mau dadakan juga bisa. Tujuan berlibur kan untuk melepas penat dan stres. Wah, sudah pada ganti baju renang tuh. Mereka bukan mau berenang di kolam renang. Soalnya di dalam kamar juga disediakan kolam kecil buat berendam alias bathtub. Selain dari bentuk bangunannya, bathtub dalam kamar jadi keunggulan dari kamar tipe kabin ini. Letaknya bukan di dalam kamar mandi lagi, tepatnya di samping tempat tidur dekat balkon. Konsepnya memang sengaja dibuat agar bisa menikmati pemandangan yang breathtaking. Inilah yang jadi daya tarik orang untuk menginap di sini. Oke, udah cukup waktu berendamnya. Sekarang kita lanjut makan dulu. Enaknya berada di penginapan yang menyatu dengan restoran. Jadi nggak perlu jauh-jauh cari makan deh. Apalagi kalau lokasi staycation-nya jauh dari perkotaan. Pilihan menu makanan di sini bisa sesuai selera lidah.
Ada nasi goreng iga, roasted chicken, tarte flam pizza, dan sirloin steak. Wah, apalagi belakangan ini lagi musim hujan ya Besti. Cuaca kayak gini biasanya bikin perut jadi lebih cepat lapar. Itu wajar kok Besti. Sinyal tambahan lapar dari tubuh menandakan kita butuh tambahan asupan untuk menghangatkan tubuh. Tepat banget kalau kita pilih asupan kaya nutrisi, tinggi protein, dan kaya serat supaya bisa menjaga suhu tubuh. Asupan rendah kalori pun bisa membantu menjaga tubuh agar tetap prima selama musim hujan loh. Makanan utama bisa bikin kenyang, tapi dessert bikin suasana hati jadi lebih happy. Nah, maka dari itu, biar harinya makin berwarna dan manis, jangan lupa icip-icip dessertnya. Kan ada slogan, selalu ada ruang untuk dessert. Wah, jadi sulit nolak karena tampilannya colorful begini. Menggugah selera banget. Ada krim brulee dan pineapple semi predo. Selain meningkatkan suasana hati, konsumsi makanan penutup bisa memberikan energi lebih untuk tubuh loh. Apalagi rasa manis dari gula atau madu yang mengandung karbohidrat bisa menambah energi untuk tubuh Besti. Nah, biar langit aja deh yang mendung. Suasana hati harus dijaga biar nggak mendung. Cihuy! Demi kesehatan tubuh, biasanya setelah terkena hujan, yang harus dilakukan adalah mandi. Makanya sekarang waktunya mandi. Kita mau mandiin beruang. Ih, serem gak tuh? Jangan takut dulu. Soalnya beruang yang kita mandiin ini dalam bentuk es kok. Mandiinnya mewah Besti, bukan pakai selang, tapi pakai bathtub mini. Super gemes. Ini sebetulnya adalah minuman. Pilihan rasanya ada 2, coklat hazelnut dan orange passion fruit. Buat yang suka rasa creamy, bisa coba coklat hazelnut dengan campuran susu vanila dan coklat. Buat yang suka rasa menyegarkan, orange passion fruit bisa jadi pilihannya. Rasanya manis, asam, melepaskan dahaga. Cafe ini memang memproduksi dessert yang lucu-lucu. Biasanya yang anti-mainstream lebih cepat viral di media sosial karena banyak jadi incaran. Salah satu dessert bestsellernya masih berbentuk beruang juga Besti. Namanya bear panna cotta. Beruang ini teksturnya mirip marshmallow, kenyal-kenyal gitu deh. Cara buatnya simpel, tapi membentuk karakter beruangnya butuh keterampilan tinggi. Bahannya terbuat dari campuran air, gula pasir, dan glukose. Panaskan sampai mendidih. Lalu, mixing putih telur sampai mengembang. Campurkan hasil rebusan glukose yang masih panas sedikit demi sedikit dengan putih telur. Terakhir, masukkan gelatin yang sudah dilarutkan dengan air. Mixing sampai semua bahan tercampur halus. Kalau teksturnya sudah pas, tinggal kasih pewarna makanan deh. Oke, semua adonan sudah diwarnai. Lanjut kita bentuk beruangnya. Kita buat beruang 2 tingkat, beruang besar dan beruang kecil. Biar nggak lengket, taburi tepung maizena. Tunggu sampai sedikit mengeras, baru deh bisa dibersihkan dari tepung maizenanya. Nah, marshmallow bear ini sudah siap menghiasi mangkok panna cotta nih. Makin gemes, makin sayang buat dimakan. Panna cotta merupakan makanan penutup yang populer dari Italia Utara. Meskipun bahannya sederhana, tapi dessert ini istimewa dan paling nikmat disantap saat masih dingin. Selain berbet dan panna cotta, Unyil memanggil tiramisu lovers nih. Cafe ini punya tiramisu dengan tampilan anti-mainstream. Bentuknya bukan bulat atau kotak seperti kue ulang tahun. Bukan ditempatkan di mangkuk juga Besti, tapi ditempatkan di dalam gelas berisikan bolu, krim, dan cocoa powder. Uniknya dikreasikan dengan coklat berbentuk mangkuk di atasnya. Wah, kalau gini letak kopinya di mana ya?
Kopi espresso yang masih panas dituangkan dari atas sampai bagian tengah coklatnya meleleh dan berlubang. Dengan begini kopinya menetes ke seluruh kuenya deh. Penyajian tiramisu anti mainstream ini disebut waterfall tiramisu.